Bung Ropan, Bung Firmansyah masih tentang U20 nih. Saya agak harus bertanya terus tentang U20 ini kan. Karena di depan mata kita nih. Striker kita bagaimana Bung? Raven dengan Arkan ya? Ada Arkan kakak kan di depan. Ada Muhammad Ragil. Muhammad Ragil yang sering dipasang juga. Oleh Coach IS. Ya, tapi kan harapan itu ada di Jens Raven sebenarnya. Dia kan menjadi top score lah kita tahu di tim kita ya. Itu bisa dikatakan. Tapi dia bermasalah memang. Tapi makanya saya kemarin berbicara dengan Pak Ahmed Zaki, manajer. Ya, sebenarnya jangan dipaksakan lah Pak. Kalau dia untuk bermain, sayang kalau dia cedera lagi kan, baru habis dalam pemulihan. Dia kan ketarik otot dia itu, ketarik paha untuk paha dia. Jadi sembuh sih oke, tapi kalau dia dipaksakan nanti cedera, sulit fokus kita kan di Piala Asia. Target kita kan ke Piala Asia. Lebih baik dia istirahat penuh, nggak apa-apa. Hasilnya juga bagaimana di uji coba ini kan nggak masalah. Tapi yang penting di sananya. Dia ini anak ini fit betul-betul bugar benar-benar sehingga kita harapkan dia ada di depan. Sulit kalau nggak ada Raven di depan dengan hanya bukan kita underestimate atau meragukan dengan kemampuan Ragil dan dengan Arkan. Tapi kita butuh sosok ini yang ada di depan. Dan dia sudah terbukti udah melakukan yang terbaik selama ini kan. Saya pikir memang dia harus diistirahatkan, ya disimpan dengan baik. Kemudian dia fit 100% untuk tampil melawan Iran. Karena tadi kita bilang kan sudah bahas tadi tuh, tidak mudah Iran. Boy juga tahu bagaimana. Iran Boy. Bukan sembarang. Kalau mungkin kita ketemu Kuwait, ya masih bisa. Syria misalnya gitu kan. Tapi Iran, itu kan levelnya di Asia kan luar biasa. Nah, gelandang kita kan ada siapa nih? Tony Firmansyah. Ya kan, Muhammad Rifki Afrizal. Mungkin Vigo Dennis. Welber Jardim itu posisinya di belakang atau di tengah, Bung? Atau dia bisa ke tengah. Bisa tengah. Dia di tengah. Dia bisa bertahan juga sebagai gelandang bertahan. Tapi dia di tengah, dia bagi bola bagus, passing-passing dia. Kita butuh pemain seperti dia. Gimana Bung Firman? Melihat bisa scan nih sebagai asisten pelatih nih, ngelihat posisi gelandang kita, mau pakai 5 atau mau pakai double pivot Betul. Ya makanya kita akan melihat bisa menyesuaikan dengan lawan siapa kita akan bermain. Karena kita bisa memilih dengan cara bermain seperti apa. Tadi saya katakan oleh Bung, bisa kita dengan 2 gelandang bertahan, 2 pivot tadi atau dengan 1. Nah ini mungkin Coutinho sudah tahu apa yang dilakukan. Dan mereka pun sudah dilatih pastinya. Kemungkinan itu pasti ada. Nah ini kita melihat dalam latihan mempersiapkan ini ya mengandai-andaikannya tadi dengan latihan sekarang dengan if. Bagaimana kalau lawan seperti ini? Bagaimana kalau lawannya dengan menggunakan tadi dengan cara yang mungkin dengan formasi seperti apa? Ini kita sudah tahu. Sudah mengantisipasi bagaimana caranya. Berarti Bima Sakti sebagai asisten juga bisa melihat dong bagaimana kekuatan Iran Yaman itu. Pastinya. Harus mencari masukan. Betul. Baik itu video maupun pemain-pemainnya dianggap pemain-pemain kunci. Betul. Dan itu diberikan kepada Coach IS. Betul. Nah itu yang saya lakukan ketika dulu di World Cup itu dengan lawan siapa. Kita akan menggunakan bagaimana cara mainnya nih. Nah, ketika ini kita tugasin siapa yang akan bermain di situ. Siapa yang kira-kira yang bisa menutup ini supaya jangan key player nih kita bagaimana supaya key player ini dia tidak bisa bermain. Ini kita nggak tahu nih Coach IS masang siapa tadi waktu lawan Yordania ya. Pasti ini proses pramusim ataupun sebelum event nanti coach pasti melakukan berbagai variasi, ya kan? Dia harus mencari starting 11 terbaik dong. Betul. Untuk mencoba pemain A, pemain B dia harus main. Tapi kita sebenarnya bagus dengan adanya Mandiri U20 Challenge Series ini, karena kan kita akan menghadapi Iran misalnya. Mungkin tidak beda-beda jauh dia mencari dengan Jordania. Betul. Ya kan, kemudian ada Syria yang bermain. Jadi sini akan dapat banyak pengalaman dari pemain-pemain kita untuk kita tampil melawan bisa mengatasi Iran. lah. Ya dari sini kan tekanannya bagaimana dan kita bisa dengan tadi sebelum saya ke sini kita ketinggalan. Oke Bung, kita tinggalkan U20 sekarang U17. Update U17 nih Bung. Ada waktu masih sedikit nih. U17 juga tidak kalah pentingnya juga ini. Kemarin di Kuala Lumpur kan sudah drawing sudah ada. Sudah di ini. Kita ada di grup C lagi grup C, Bung. Semua di grup C. Tim senior kita di grup C, U20 grup C. Kita di grup C. Dan sekarang ada Korea situ yang paling kuat mungkin hanya Korea. Tapi selebihnya mungkin kita bisa ambil. Termasuk kita ada Afghanistan di situ. Jadi saya pikir kita bisa lolos ke 8 besar. Karena hanya 16 tim yang ada di U17. Tapi teman kita Coach Nova nggak boleh anggap enteng. Bisa anggap enteng. Nggak boleh anggap enteng. Harus. Walaupun Afghanistan di situ, ada Korea di situ. Apalagi pertandingan pertama lawan Korea misalnya. Kita harus. Apalagi diambil 1 kan. Dari tiap wasit ini 1. Diambil 1. Dua kayaknya, dua. Kan juara runner up itu langsung naik tuh.
Bisa begitu, 2. Karena 16, Ya. 8, 4, sampai final. Bagaimana Anda melihat U17 yang sebenarnya ini adalah proses di mana dia akan mature, ya kan? Ke U23 yang sebenarnya sudah dewasa di situ. Iya. Krusial banget U17 ini. Ya pastinya setiap ini pasti jenjangnya pasti ke situ dari 17 itu ke 20 itu ke 23. Nah, bagaimana kita tadi mempersiapkan itu? Harusnya tadi kita bisa tadi dengan make sure tadi dengan mungkin kalau kita bisa buat piramid tujuannya kan muaranya nanti kan di senior. Iya. Ya, tapi kita melihat sekarang ini bagaimana yang harus kita inginkan dari dalam supaya measure itu dengan ke 20 itu. Nah, ini di layar kita lihat. Ini hasil undian kemarin. ya, Grup Piala A kan Asia 17. Arab Saudi, Uzbek, Thailand di bawah. Vietnam ada di grup B. Kita di nih, C, Korea Selatan, Yaman. Afghanistan. Afghanistan. Bisa kita Yaman lagi kita Iya. ketemu Dan Yaman kita lagi. kalau boleh dibilang dari 4 grup ini kan kita di grup yang agak enak lah buat kita kan. Oh iya, Ya. di grup dia ada Iran. Oh, grup Oman, dia keras. Korea Iran, Utara. Tajikistan, Oman, Korea Utara. Vietnam di sebelah Vietnam, ada Jepang, ada Australia di grup B. Jadi Iya. kita ini cuma dengan Korea aja nih. Tapi tetap tidak boleh anggap enteng. Afghanistan dan Yaman bahaya juga. Iya kan, jadi bagi Coach Nova harus fokus untuk laga ini. Ada pemain bagus nih, Goli. Ada juga ada Matthew Becker. Matthew Becker yang kemarin Matthew sempat Becker, dicoba di iya. U20 seleksi tapi kemudian oleh Coach Is dipulangkan. Yes, Dia lebih bagus karena juga karena dibalikin Australia ke meminta salah satu. Lu mau pilih di U17 atau 20 itu dari klub dia Melbourne City. Sehingga lebih bagus dia di 17 daripada di U20 mungkin cadangan atau bagaimana kan, mendingan 17 dia pasti main di starting 11 oleh Coach Nova. Mungkin lebih dia lah pengalaman nanti di 17. 17 karena nantinya kan ke 20 kan. Betul. Kembali lagi ke tim utama nih. Iya. Menit bermain adalah sesuatu yang sangat krusial. Pasti, Betul kan? iya. Ya. Clifford akan melihat itu. Iya. Kita cukup happy dengan Marcelino mulai bermain, Betul. cetak gol. Arhan juga. Iya. Rizky Ridho selalu akan menjadi starter line up dan juga mungkin yang lain, ya kan? Saya nggak tahu Egy oke. Egy Main di oke. Dewa. Ya. Nah, bagaimana Bung melihatnya nanti? Ini ukuran yang penting buat Clifford dan juga Astur pasti. Ya, itu dan juga asisten pelatih dari Indonesia. Betul. Ya tadi kita melihat jam dalam permainan itu tadi jam bermain sangat penting untuk pemain. Secara dia tadi perkembangannya seperti apa dalam dia mungkin secara tekniknya, mungkin secara mentalitinya, ya memang ada sedikit perbedaan. Ketika kita main di liga, ketika kita main di nasional, pasti akan berbeda. Situasinya akan berbeda. Ya, tapi dengan jam bermain itu tadi, jadi akan kita terasa secara naluri, secara chemistry ataupun feel dalam bolanya seperti itu akan kita diasah. Dan itu terbukti ya, Kadek Iqbal itu kan selalu bermain. Betul. Di Bali United dan juga di Barito. Doni apalagi? Pastinya. Nah itu kan sama-sama seperti itu. Yang jadi pemain lebih percaya diri lagi. Ketika mereka lebih banyak bermain, secara ini kan pengalamannya bertambah dia. Bukan hanya secara skill terasa, tapi secara personality. Tony Firmansyah juga main di Persibaya, Boy. Bagus. Ya. Iya. Banyak. Gelandang bagus. Gitu. Itu sangat penting buat pemain. Buat pelatih juga. Tolak ukurnya pastinya seperti itu. Kalau misalnya nama besar dia tidak bermain di klubnya, buat apa? Nah itu buat apa? Iya. Gitu. Harus bermain. Karena sudah terbukti juga. Ada nama besar di luarnya atau di klubnya tidak main. Ketika main di tim nasional. Betul. Oke, kita berharap timnas kita akan tepat lagi memilih dua pelatih lokal ya. Iya. Betul. Bung Ropan? Era baru Iya lah. kan? Di tahun baru. Ya. Pelatih baru. Pelatih baru ya. Harusnya semangat baru. U20 kita juga target yang tadi tidak gampang gitu. bisa tercapai dan Coach Nova juga bisa memimpin anak-anak U17 untuk mencapai prestasi tertinggi. Terima kasih Bung Firmansyah. Sama-sama, Bung. Untuk masukannya Bung Ropan. Ya. Kita sudahi dulu 1 jam pembicaraan kita mengenai asisten pelatih. Ya kan? Kita akan jumpa lagi di minggu depan. Selamat malam, sampai jumpa.